Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Quran di Ma'had Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga para jamaah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan beberapa kesalahan dalam sholat berjamaah. Salah satu di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat berjamaah bukan di masjid tanpa uzur. Padahal masjid dekat. Tapi kemudian mereka melakukan sholat berjamaah baik di rumah bersama keluarga atau lagi ada tamu atau lagi ada kerabat. Sholat berjamaah di rumah. Padahal masjid dekat. Atau di kantor atau di ruangan. Tanpa adanya uzur. Berkata muallif, yadhunnu katsiru minal battalin hina ijtima'uhum fi majalisid dunya wal khawd bihaqqin wa batilin fi umuriha wa yahinu mau'idul adhan anna salatahum fi nadihim dhak tasqutu anhumul jama'ah fil masjid wa annahum yanaluna thawabal jama'ah kama law sallu fil masjid walam yakun yub'idu anhum illa amtarun yasirah. Orang-orang yang batil menyangka berkumpulnya mereka dalam majelis dunia, berbicara, ngobrol enggak karu-karuan, baik obrolnya baik ataupun salah, hak ataupun batil. Lalu datang azan. Lalu sholat mereka di tempat tersebut menganggap berjamaah di tempat itu sudah menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid dan mereka menganggap memperoleh pahala sholat berjamaah sama dengan berjamaah di masjid walaupun jarak masjid cuma beberapa meter. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Waqad ja'an ba'di sahabah qasru tad'if ila 25 ala tajmi' ay fil masjidil jami' wa fil masjidil 'am at-taqrir al-fadl fi ghairihi. Ada berapa keterangan dari berapa sahabat yang menghususkan dilipat gandakannya pahala sholat berjamaah 27 atau 25 hanyalah kalau dilakukan di masjid. Dan ada penjelasan tentang berkurangnya pahala kalau dilakukan di luar masjid. Seperti Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih menjelaskan satu riwayat dari Aus al-Mu'afiri bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini seorang sahabat. Ditanya, "Ara'aita man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma shalla fi baiti?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berwudu, membaguskan wudunya lalu sholat di rumahnya? Abdullah bin Amr bin As menyatakan,
hasanun jamilun. Bagus. Lalu dia berkata lagi, fa in shalla fi masjid ashiratihi, bagaimana kalau dia sholat di masjid keluarganya? Bukan masjid umum, masjid jami. Tapi dia bikin masjid di samping rumahnya. Dia menjawab khamsa asyarata sholat. Dia hanya memperoleh 15 keutamaan. Bukan lagi 25 atau 27. Qal fa in masya ila masjid jama'atan fasalla fi. Bagaimana kalau dia salat ke masjid jami lalu salat berjamaah, maka dijawab khamsun wa ishrun. Dia memperoleh pahala 25 kali lipat. Ini termasuk juga madhab Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena hadis-hadis yang ada tentang keutamaan sholat berjamaah hanya khusus bagi orang yang berkumpul di masjid sholat berjamaah, bukan di luar masjid. Ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Irsyadus Sari, dan Walaminud Darari. Dan inilah madhabnya para fuqaha. Berkata Ibnu Najim, man jama bi ahlihi la yanalu thawabal jamaah illa idza kana li'udhrin. Siapa orang yang sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah, dia tidak memperoleh pahala sholat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Umpamanya hujan, umpamanya sakit, tidak bisa ke masjid, atau ada uzur-uzur lain. Lalu dia sholat di rumahnya baik sendirian atau berjamaah dengan keluarganya, karena ada uzur nggak bisa ke masjid, maka ya tetap dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Ditunjang dengan beberapa dalil tentang hal ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jamaah tud'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه wala yazalu ahadukum fi salatin. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang berjamaah di masjid dilipat gandakan pahalanya 25 kali dibanding salatnya di rumahnya atau di pasarnya. Walaupun di rumahnya atau di pasarnya berjamaah. Dan hal itu disebabkan karena apabila seseorang berwudu, lalu membaguskan wudunya, lalu keluar ke masjid, pergi. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari masjid kecuali sholat. Dia keluar itu khusus untuk sholat. Maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah, kecuali dengan langkah itu diangkat derajatnya 1 derajat, dihapus darinya 1 kesalahan. Maksud diangkat 1 derajat ditambah 1 pahala kebaikan. 1 pahala kebaikan mengangkat derajat dia di surga nanti. Makin banyak langkahnya, makin banyak pahala, makin banyak dosa yang dihapus. Dan apabila dia sholat, tidaklah
henti-hentinya para malaikat bersolawat kepadanya selama dia ada di tempat sholatnya. Para malaikat itu berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkan salawat kepadanya, ya Allah, rahmati dia. Terus seperti itu selama orang itu berada di tempat sholatnya. Kita sudah pernah bahas. Malaikat salawat itu sejak kita keluar rumah. Sampai kita masuk kembali ke dalam rumah. Itu terus. Sampai ketika di dalam masjid sebelum azan, kalau dia datang sebelum azan. Dapat salawat malaikat terus. Terus setelah dia beres sholat, terus wirid dan duduk di masjid. Terus dapat salawat dari malaikat. Terus sampai dia pulang. Sampai tiba di rumah barulah salawat malaikat berhenti. Dan selama itu mulai dari langkah keluar rumah sampai nanti pulang ke rumah dianggap lagi sholat, dalam arti dianggap memperoleh pahala yang sama dengan pahala sholat. Walaupun ketika berjalan, walaupun ketika duduk menunggu sholat, walaupun duduk seusai sholat. Seusai sholat, wirid, berdoa, lalu umpamanya seusai berdoa, dia sholat sunat ba'da, kalau yang ada ba'danya. Lalu masih ingin duduk di masjid ambil mushaf baca Al-Quran. Maka selama di masjid dia dapat pahala sholat. Ketika menjelaskan hadis ini, faqauluhu thumma kharaja ilal masjid alatun mansubah fala yajuzu ilgha'uha. Ucapan Nabi SAW lalu dia keluar ke masjid merupakan sebab yang kuat yang tidak boleh diabaikan, bahwa pahala yang dijanjikan 25 kali lipat itu, atau dalam riwayat lain 27 kali lipat itu, hanya apabila dia keluar dari rumah untuk menuju ke masjid. Maka dalam hal ini berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam sebuah kitab namanya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammul tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun 'alal a'yan illa li'aridin yajuzu ma'hu tarkul jum'ah wal jamaah. Fatarku huduril masajid li ghairi idrin katarhi asli salat lil jamaah li ghairi udrin wa biha tattafiqu jami'ul ahadits wal athar. Kata Imam Ibn Qayyim, siapa orang yang memperhatikan sunnah dengan sebenar-benarnya, akan jelas bagi dia bahwa melakukan sholat di masjid-masjid secara berjamaah adalah fardu ain. Kecuali kalau ada uzur yang membolehkan dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Maka meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur, contohnya seperti meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka berarti dia meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Kalau di rumah dia sholat, sholatnya dapat 1 pahala, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Kok bisa sholatnya berpahala tapi dosa? Bisa, jangankan di rumah, di masjid juga. Orang sholat dapat pahala tapi dapat dosa. Dapat pahalanya dari semua kebaikan yang dia lakukan di dalam sholat. Dapat dosa, dia didapat dosanya dari semua kesalahan yang dia lakukan dalam sholat.
Contoh tidak khusyuk dalam sholat dosa. Karena khusyuk dalam sholat sebenarnya wajib. Yang tidak khusyuk ngelamun dapat ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus kalau kita melakukan kebid'ahan di dalam sholat, dosa. Tapi sholatnya sah, tidak membatalkan sholatnya. Tidak khusyuk, tidak membatalkan sholatnya. Tapi dengan tidak khusyuknya dia dosa. Dengan tidak sesuai sunnah dia dosa. Atau riya tidak ikhlas. Orang yang riya dengan sholatnya tidak batal. Sholatnya sah. Tapi dia berdosa karena ketidakikhlasannya. Itu beberapa kewajiban yang harus ditunaikan selama sholat. Termasuk sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sholat di luar masjid padahal tidak ada uzur, sholatnya sah dan dapat pahala dari sholatnya, tapi tetap berdosa karena tidak berjamaahnya di masjid. Masih kata Imam Ibn Qayyim, walamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balagha ahla Makkah mautuhu khatabahum Suhail bin Amr wa kana Attab bin Usaid amilahu ala Makkah wa qad tawara khawfan min ahli Makkah fa akhrajahu Suhail wa thabbata ahla Makkah ala al-Islam. فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رأفة في أعينهم فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد تخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر والله أعلم بالصواب. Ini masih perkataan Imam Ibn Qayyim. Ketika Nabi SAW wafat di Madinah dan berita wafatnya sampai ke penduduk Mekah. Mekah Madinah kan jauh. 500 kilometeran lah. Sama dengan dari sini ke mana, ke Jogja gitunya. Sekarang dari sini ke Jogja bisa 1 jam dengan pesawat. Kurang malah. Atau bisa cuma 5 jam dengan mobil pakai tol Pantura sana. Kalau dulu zaman baheula kuda paling ya bisa seharian atau lebih. Jadi sampainya berita wafatnya Nabi SAW dari Madinah sampai ke Mekah. Maka Suhail bin Amr berkhutbah. Saat itu yang menjadi amir wali kota Mekah saat itu Attab bin Usaid. Lalu muncul rasa kekhawatiran bagi penduduk Mekah. Khawatir ada yang murtad, ada yang lalai lagi. Maka dia menyuruh Suhail keluar. Attab ini menyuruh Suhail keluar untuk memberikan motivasi sabar, istiqomah kepada penduduk Mekah dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Attab bin Usaid berkhutbah. Karena dia menjadi amir, menjadi wali kota Mekah waktu itu. Dia berkata, wahai penduduk Mekah, demi Allah tidak ada berita yang sampai kepadaku bahwa seseorang di antara kalian absen dari sholat berjamaah di masjid tanpa uzur kecuali aku akan penggal kepalanya. Bayangkan.
Siapa yang tidak ke masjid, darabtu unuqahu. Aku akan penggal. Akhirnya orang-orang tidak lagi berani lalai dari hal itu. Dan seluruh sahabat Nabi di saat itu berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh Amir kota Mekah ini. Dan bertambah tinggilah kehormatan, keagungan sang wali kota ini di hadapan para sahabat. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim, "Falladzi nudinullaha bihi." Demi Allah yang kita beragama karena Allah dengan syariat Allah ini menyatakan tidak boleh seorang pun absen dari salat berjamaah di masjid kecuali kalau ada uzur, wallahu a'lam bis-shawab. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Berdasarkan hal itu jelas bagi kita semua kewajiban salat berjamaah di masjid tanpa uzur tidak boleh dilakukan di luar masjid, diumpamanya di rumahnya, di kantornya, di pasarnya. Kalau kita lagi di pasar lalu ada masjid, sekarang pasar-pasar kan pasti ada masjidnya. Lalu sholat di tempat dagangnya. Apalagi dengan pertimbangan duniawi. Kalau ke masjid melangkahnya agak lama, agak jauh, terus nunggu sholat sunat, nunggu qomat dulu dan seterusnya. Ini yang belanja ngantri. Demi keuntungan dunia, dia mengabaikan hak Allah. Untuk didatangi dalam sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh, dia dosa besar. Kecuali kalau tadi ada uzur. Walaupun di sana sholat berjamaah ya. Kecuali kalau ada uzur. Berdasarkan hal itulah tinggalkan semua pekerjaan. Tinggalkan semua aktivitas apabila azan sudah berkumandang. Kecuali dua. Yang pertama kalau ada uzur. Kedua kalau sifatnya darurat. Yang tidak bisa tidak, dan ini termasuk uzur. Darurat itu umpamanya dokter dan timnya yang sedang mengoperasi pasien. Pasien jam 11 umpamanya, dia operasinya, nggak bisa ditunda. Nanti aja habis zuhur, keburu mati. Darurat. Pas jam 12 belum selesai, pas azan zuhur. Nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal pasien bakal mati. Atau setidaknya tambah parah. Maka darurat. Silakan selesaikan dulu. Selesai jam 2. Lalu sholat zuhur jam 2. Kalau dokter dan timnya ini terbiasa sholat berjamaah di awal waktu ketika tidak ada uzur. Lalu suatu saat ada operasi lalu sholat sendirian atau berjamaah dengan timnya di ruangannya. Maka tetap dia memperoleh pahala sholat berjamaah. Ya. Inilah keterangan tentang hukum sholat berjamaah di luar masjid tanpa uzur. Kecuali kalau ada uzur. Seperti umpamanya kita lagi rapat di rumah atau mungkin di kantor. Lalu azan zuhur. Pas mau keluar hujan besar. Akibatnya nggak bisa sholat di sana, lalu sholat di tempat, di kantor ruangan dia berjamaah. Itu ada uzur, boleh itu mah. Dan tetap memperoleh sholat berjamaah di masjid. Pahalanya sama kalau ada uzur seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup ya sampai di sini penjelasan kita dan kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau? Yang berkacamata dulu. Mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya Arfan Arfan di Cibiru. biru. Saya izin bertanya, bagaimana sholat ketika sakit sampai sakitnya itu tidak sampai bisa berdiri? Sakitnya sampai? Tidak bisa berdiri. Iya, bagaimana cara sholat ketika sakit nggak bisa berdiri? Sholatlah sambil duduk kalau mampu duduk. Kalau nggak mampu, sholatlah sambil berbaring. Kalau sambil duduk bisa di bawah, sholatlah di bawah dan jangan di kursi. Kecuali kalau nggak bisa di bawah. Kalau umpamanya ketika sholat duduk itu bisa sujud, sujudlah. Kalau nggak bisa semampunya. Kadang-kadang ketika umpamanya sakit seperti tipes, panas, pas nunduk itu mata itu seperti mau keluar. Pernah ada yang mengalami ya. Saya pernah dulu. Pas itu mata seolah-olah mau copot. Sakit pening. Maka cukup dengan menunduk sedikit. Ya. Kalau tidak bisa di bawah, kalau umpamanya bisa di bawah, maka sholatlah dengan bersila. Karena sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Rasul SAW pernah sholat sambil bersila ketika beliau sakit. Nah, jadi sholatlah dengan duduk bersila. Rukuknya, umpamanya ketika takbir sambil duduk, Allahu Akbar, umpamanya itu kiblat ya. Kemudian rukuknya biasa, kata Allahu Akbar, kemudian rukuknya segini. Sami Allahu liman hamid, terus sujudnya lebih rendah lagi. Terus duduk. Hati-hati duduk itu lagi duduk ya. Lalu sujud lagi seperti biasa. Kemudian berdiri lagi sambil duduk. Kalau di kursi seperti ini ya sama lakukan. Rukuknya segini, sujudnya lebih rendah lagi ya. Jadi kalau tidak mampu untuk berdiri, sholatlah sambil duduk. Kalau bisa sujud sempurna, maka sujudlah sempurna. Makanya duduk di bawah lebih baik daripada duduk di kursi. Kalau yang mampu duduk di bawah. Karena kalau duduk di bawah masih memungkinkan bisa sujud. Kalau duduk di kursi nggak bisa duduk di tanah, ya, nggak bisa sujud di tanah. Kalau tidak mampu duduk, sholatlah sambil berbaring. Umpamanya tidak bisa miring ke kiri, miring ke kanan, bisa terlentang. Udah sambil berdiri tentang Allahu Akbar. Ketika ruku Allahu Akbar, kemudian nunduk sedikit. Kalau nggak bisa nunduk sedikit, dengan isyarat mata meletet. Meletet itu nutup sedikit. Kalau terbuka lebar, apa namanya? Molotot. Kalau molotot gede, kalau meletet kecil. Meletet bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda ya, meletet itu kecil. Dalam bahasa Sunda, kalau dengan E kecil, kalau dengan O besar. Nengtet kecil, nongtot besar. Melengi, terbuka sedikit. Kalau terbuka besar, molongo. Mencret, kecil, kalau besar moncrot. Gerewek, itu berteriak, menjerit kecil, kalau gede gorowok, nah kayak gitu. Tapi itu bahasa Sunda. Jadi rukuknya meletet, sami Allahu liman hamidah, terbuka lebar. Terus sujudnya merem, gitu dengan isyarat ya. Seperti itu kalau kita sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Sultan dari Margasih.
Ustaz izin bertanya. Ketika waktu sholat fardu telah datang dan kita sholat sendirian di masjid karena masyarakat di sekitar tidak mau di masjid sholatnya. Apakah kita masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid? Iya. Barakallahu fiik. Kalau umpamanya di sebuah tempat ada masjid jami, kita datang ke masjid, kita azan sendiri. Nggak ada yang datang. Pas qomat, nggak ada juga yang datang. Akhirnya sholat kita sendirian. Apakah kita dapat pahala sholat berjamaah? Ya dapat, sesuai dengan niat kita. Jadi siapa orang yang meniatkan sholat berjamaah dan dia sudah ikhtiar, sudah datang, ternyata sendirian karena nggak ada yang datang, pahalanya tetap dapat sesuai dengan niatnya. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kalau sudah diniatkan dan diikhtiarkan, maka tetap pahalanya dapat, baik tercapai ataupun tidak tercapai. Termasuk dosa. Kalau kita meniatkan perbuatan buruk dan kita sudah mengikhtiarkan, ternyata nggak gagal, tetap pahalanya dapat walaupun perbuatan buruk itu tidak jadi dilakukan. Tapi sudah usaha. Contoh, orang umpamanya mau judi, judi uang ada, dia sudah berangkat dari rumah ke tempat judi. Sampai di tempat judi tutup. Mungkin sedang renovasi atau sedang ada razia sehingga tidak ada. Oh, nggak jadi judinya. Tapi dia sudah berusaha. Tetap dia dapat dosa berjudi. Seseorang ingin teler, ingin mabok, uang ada. Lalu dia berangkat ke toko yang dia biasa beli, yang suka jual minuman. Sampai di sana tokonya tutup atau habis. Akhirnya nggak jadi mabuknya. Dia tetap dapat dosa mabuk. Walaupun mabuknya nggak jadi. Karena apa? Karena sudah ikhtiar, sudah usaha. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua orang muslim saling berhadapan-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, mau saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau orang yang membunuh, iya, namanya juga membunuh, dia ke neraka. Kenapa yang dibunuh juga ke neraka? Kan dia korban. Beliau menjawab, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena dia juga tadinya berupaya untuk membunuh lawannya. Sudah berupaya, tapi karena lawannya lincah, maka tidak berhasil. Akhirnya dia keduluan mati. Sama dosanya dengan bila membunuh. Walaupun membunuhnya enggak jadi. Nah seperti itu ya. Nah demikian juga perbuatan baik. Kalau perbuatan baik tersebut diniatkan dan diikhtiarkan, seperti kita niat sholat di masjid karena ada jamaah. Niat sholat berjamaah. Sampai di masjid nggak ada orang. Kita sholat sendirian tetap dapat pahala sholat berjamaah ya. Ada gitu masjid yang kosong dari sholat. Untuk apa bikin masjid ya? Tapi minimal ya untuk satu orang itulah minimal. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Di belakang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Nama anak Kenzi dari Lembang. Afwan Ustadz izin bertanya. Apabila
ketika sholat berjamaah imamnya batal, kemudian badalnya gak mau atau gak berani maju, bagaimana tuh? Iya, kalau imam batal, maka itu salah satu fungsi ada pintu ke mihrab. Kalau imam batal, nggak harus ke belakang mengganggu jamaah, langsung keluar. Kalau dia kebelet mungkin ke WC, di mihrab ada WC. Terus wudhu, nanti dia ikut lagi ke belakang. Makanya jangan dikunci. Kemarin sudah dibuka, ayah ngunci kita. Kalau imam ada keperluan mendadak, akrem, nggak bisa keluar nanti. Jadi kalau imam batal, maka dia harus berhenti jadi imam keluar. Yang di belakangnya maju untuk jadi badal atau pengganti imam. Kalau imamnya nggak mau karena nggak bisa, gimana? Kalau badalnya. Makanya kalau yang nggak bisa jadi imam, jangan berdiri di belakang imam, harus tahu diri gitu. Sudah sering saya jelaskan. Yang berdiri di belakang imam itu harus orang-orang yang siap gantikan imam ketika imam batal. Saya sering serukan para musyrif, coba nanti sholat berjamaah itu di belakang imam. Jangan saling terlambat, masbuk gitu. Atau para santri yang sudah bisa jadi imam, berdirilah di belakang imam. Apa fungsinya? Pertama, menggantikan imam kalau batal. Kedua, mengkoreksi kesalahan imam. Kalau yang di belakang itu orang yang nggak bisa ngaji, nggak bisa jadi imam, imam salah, diem aja. Yang ngoreksi jauh dari belakang nggak jelas. Atau kadang-kadang ada santri-santri atau musyrif atau orang yang hafal Quran bisa mengoreksi, pas imam salah diem. Kenapa? Karena si makmum itu melamun, jadi nggak tahu salahnya imam di mana tadi teh. Pas imam baca tidak menghayati, pas imam salah di mana salahnya, nggak bisa ngoreksi. Sering ini terjadi kejadian di sini ya. Maka kalian walaupun jadi makmum, ikuti bacaan imam, hayati. Kalau imam salah, koreksi. Di sini jarang imam salah dikoreksi. Imam diem, lupa, diem saja. Imam salah, bablas saja. Tadi juga ada yang kelewat satu kata. Ta'kulu minhu an'amuhum wa minhunya itu kelewat. Saya ada di belakang, aduh sudah kecepatan gitu, mau ngagorok, minhunya dilewat, takut bingung dia. Jadi santri yang sudah hafidh Quran coba di belakang, koreksi imam kalau salah. Kalau imam batal, maju. Makanya sudah ditekankan. Yang tidak bisa jadi imam, tahu dirilah, jangan di belakang imam. Ini orang yang mau menggantikan jadi badal imam siap, mau ke depan, sudah penuh dengan orang. Atau kadang-kadang sengaja kosong, nggak ada yang maju. Akhirnya yang maju, yang nggak bisa gantiin imam. Gitu lagi. Ya. Karena itu sekali lagi harus orang-orang yang siap gantikan imam ketika imam batal, dia berdiri di belakang imam. Yang tidak bisa gantikan imam sebelah kirinya ataupun kanannya ya. Semoga tidak terulang lagi di sini. Cung, siapa lagi? Ini dulu. Itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru.
Semoga Allah menjaga Ustadz beserta dengan keluarga Ustadz. Amin. Ya. Ustadz, jika kita bertamu ke rumah teman kita yang non-muslim, yang di mana masjid tidak ada di sekitar itu, apakah boleh kita sholat fardu di teman rumah kita yang non-muslim itu, yang di mana di dalam rumah tersebut terdapat ritual ibadah mereka? Syukran. Taib, barakallahu fiik. Kita bertamu kepada non-muslim. Ada berapa adab? Pertama, jangan makan dan minum dari makanan dan minuman yang mereka sajikan. Kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, makanan minuman yang disajikannya halal. Dipastikan halal. Seperti buah-buahan, seperti ya kue-kue yang dibeli di toko-toko. Adapun kalau sayur, apalagi daging, dikhawatirkan yang dipasak ya. Nanti mungkin dicampur minyak babi gitu, atau wadahnya pernah dipakai untuk memasak masakan-masakan yang haram. Jadi pertama makannya jelas-jelas halal. Yang kedua, kita yang mencuci sendiri wadahnya. Bukan mereka. Sebagaimana seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya tinggal di sebuah negeri yang penduduknya mayoritas Nasrani. Kalau saya bertamu kepada mereka, boleh nggak saya makan? Kata Nabi SAW, boleh dengan catatan makanannya halal dan kamulah yang mencuci sendiri wadah-wadah atau alat-alat makan tersebut. Piringnya, sendoknya, dan seterusnya ya. Nah seperti itu. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mereka mencucinya. Kecuali ada kecualinya ya. Sudah ma'ruf di sebuah negara mencuci piring atau wadah-wadah dengan mesin cuci piring. Di kita belum populer yang ada mesin cuci baju ya. Tapi kalau di negara-negara kafir di Eropa, di Amerika sudah ma'ruf. Semua orang nyaris memiliki mesin cuci piring. Sebagaimana sekarang kita semua rumah, hampir semua rumah punya mesin cuci baju. Nah di sana ada mesin cuci piring. Di mana caranya? Jadi piring-piring yang kotor itu masuk seperti rak aja, seperti rak. Kemudian dimasukkan ke mesin cuci piring, pijit aja, cetrut. Jadi dicuci di dalam. Dibilas dengan air, terus disemprot dengan air sabun. Setelah itu disemprot lagi dengan air panas. Air panas. Setelah itu selesai keluar, jangan langsung diambil. Panas loh ngajarete. Nggak bisa diambil, kecuali dengan penyempal. Apa penyempal itu? Ya dengan lap atau apa. Biasanya setelah beres nyuci, udah dibiarkan, keluarkan ke angin-angin dulu. Nggak langsung diambil. Panas ngebul. Nah setelah itu diambil, setelah agak dingin baru disimpan di rak tempat penyimpan. Tidak disentuh oleh orang. Semua orang begitu. Boleh kalau memang sudah seperti itu di tempat tersebut ya. Nah itu yang pertama yang berkaitan dengan hukum memakan makanannya. Kedua, lalu datang waktu sholat. Nggak ada mesin. Boleh nggak kita sholat di sana? Boleh dengan catatan. Pertama, nggak ada anjing yang berkeliaran di dalam rumah. Kan kadang-kadang suka ada ya. Pipis di mana saja, ngagoler di mana saja gitu. Jadi bebas dari anjing. Yang kedua, di tempat sholat itu tidak ada berhala. Tidak ada salib.
tidak ada patung yang mereka sembah gitu ya. Nah, jadi tempatnya bebas dan tidak ada binatang najis. Yang ketiga, kita yakini tidak ada najis di sana. Maka dibolehkan sholat di tempat di rumah orang yang non muslim seperti itu. Allahu a'lam. Cukup dulu ya sampai sini, insyaallah nanti kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi nanya ambil. Nanya dulu, yang nanya dulu. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.